Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safina Najana Sadilan dengan NIM 121230094, jurusan S1 Teknik Kimia Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Fakultas Teknik Industri. Di sini saya ingin mempresentasikan jurnal yang saya baca yang berjudul Distance-Based Detection in Analytical Flow Device from Gas Detection Tubes to Microfluidic Chips and Microfluidic Paper-Based Analytical Device. Jurnal ini ditulis oleh Nantana Nuh Tafaron dan dengan kawan-kawannya Thomas Sekar, Lukas Nejer, Marketa Fakulavikuka, merek Maka. Tugas untuk mereview jurnal ini tuh untuk mata kuliah kimia analisa dan dibimbing oleh sendiri Bapak Dr. Heri Septia Kusuma SSI MT. Baiklah, mari ke slide berikutnya. Yang pertama itu di sini kita ngebahas jurnal tadi yang berjudul Distance-Based Detection in Analytical Flow Device from Gas Detection Tubes to Microfluidic Chips and Microfluidic Paper-Based Analytical Device. Jurnal ini diterbitin oleh jurnal Trends in Analytical Chemistry. Dan ini nama dari yang menyusun jurnalnya. Jadi jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2022. Di bawah sini itu terdapat link doi-nya untuk mengakses jurnal tersebut. Di sini 2022 Elsevier, Allright Elsevier. Untuk di sini saya akan membahas abstraknya secara singkat. Jadi Distance-Based Detection in bahasa itu deteksi berbasis jarak atau yang disingkat DBD, Detection-Based Detection, Distance-Based Detection. Nah, jadi deteksi berbasis jarak DBD dalam perangkat aliran analitik pertama kali dijelaskan pada tahun 1930-an berdasarkan pengukuran kolorimetri sampel gas yang melewati tabung dengan kemasan berpori padat yang menunjukkan perubahan warna saat bereaksi dengan gas dengan panjang zona sebanding dengan konsentrasi analitik selama beberapa dekade berikutnya. Distance detection ini diperkenalkan ke berbagai format dan platform termasuk kapiler, chip mikrofluida, dan perangkat analitik berbasis kertas mikrofluida. Sebagian besar bahan mudanya difungsikan dan sekali pakai. Prinsip DPD didasarkan pada perubahan warna yang terlihat akibat berbagai reaksi, mulai dari kolorimetri sederhana hingga peningkatan ligan atau antibodi tertentu. Daya tarik dari Distance-Based Detection yang luar biasa terletak pada kesederhanaan pembacaan kuantitatifnya tanpa instrumentasi tambahan. Tinjauan ini yang dipaparkan oleh jurnal ini menguraikan perkembangan sejarah utama selama tahun 1937 sampai 2021. Dan juga menguraikan tentang prinsip dari deteksinya, kekuatan pendorong, format, instrumen, dan area penerapan. Terakhir, cara untuk mengatasi keterbatasan, meningkatkan kinerja dan perspektif masa depan dibahas. Untuk dari keyword
dari jurnal itu ada distinction detection-nya, instrument free, portable analysis, microfluidic, paper fluidic, and paper-based device. Selanjutnya kita ngebahas highlight-nya. Untuk highlight-nya itu di sini bisa dilihat highlight-nya itu terdiri dari beberapa poin, dari poin 1 sampai poin 5. Nah, untuk yang poin 1, highlight-nya itu yang pertama, tinjauan ini membahas prinsip-prinsip bidang penggunaan utama, kemajuan terkini, dan penerapan DBD-nya. Yang deteksi berbasis jaraknya. Terus yang kedua, itu secara historis, DBD ini diperkenalkan dan dikembangkan dari tabung pendeteksi gasnya. Yang ketiga, DBD dikembangkan dalam beberapa format lain, termasuk chip mikrofluida dan nano PAD-nya. Nah, yang keempat itu, DBD memungkinkan pengujian yang sederhana, murah, portable, dan bebas instrumentasi. Yang terakhir itu, masa depan DBD kemungkinan besar akan menemukan cara untuk meningkatkan selektivitasnya. Nah, selanjutnya ini saya menampilkan graphical abstraknya. Di sini tuh bisa dilihat graphical abstract yang tercantum di jurnal itu di State Vision Detection in Analytical Flow Device. Di sini kita lihat ini di stage. Ini gambar-gambar bagaimana proses basic detection-nya. Jadi gimana gambar-gambar alat untuk deteksi berbasis jarak dalam perangkat aliran analitik. Ya, di sini tuh kalau kalian misalnya ini calorimetric gas detection tubes. Jadi ini tabung untuk kalorimetrinya. Terus ini micro Beaver analytical device ini. Kemudian ini juga ada distance untuk analitik yang mengukur deteksi berbasis jaraknya. Langsung aja. Yang selanjutnya itu introduction. Untuk introduction, ini ada 3 poin utama. Yang pertama itu deteksi berbasis jarak ini atau detection based ya, deteksi berbasis jarak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1930-an untuk analisis gas menggunakan tabung gas. Yang kedua, deteksi berbasis jarak kemudian dikembangkan untuk berbagai platform analitik lainnya seperti chip mikrofluidik, perangkat berbasis kertas, dan benang. Deteksi berbasis jarak memungkinkan kuantifikasi tanpa instrumen tambahan, biaya rendah, dan mudah digunakan. Di sini saya akan menjelaskan introduction-nya lebih lengkap dan lebih detail. Jadi, berbagai metode deteksi untuk platform aliran analitik telah dilakukan seperti deteksi optik, deteksi elektrokimia, spektrometri massa, dan lain-lain. Namun, deteksi berbasis jarak ini telah dikenal dan didemonstrasikan dalam berbagai format selama abad terakhir. Menawarkan prinsip unik yang memungkinkan pendekatan bebas instrumentasi dan keunggulan dalam hal biaya rendah dan kemudahan penggunaan. Dalam metode deteksi berbasis jarak ini, hanya pengukuran jarak pengendaraan yang dilakukan yang sesuai dengan konsentrasi analitnya. Deteksi berbasis jarak pertama didemonstrasikan untuk kuantitasasi sampel gas menggunakan reaksi kolorimetri untuk penyelidikan visual. Selanjutnya, alat ini terus dikembangkan
untuk tujuan analisis lapangan dengan memperkecil pompa eksternal dan memperluas aplikasi untuk mendeteksi berbagai gas. Kemudian dengan memanfaatkan deteksi berbasis jarak ini yang ada di gambar ini, alat-alat ini deteksi berbasis jarak ini tuh alat-alatnya tuh mempunyai keunggulan yang kemudian diterapkan pada platform dan format aliran analitik lainnya untuk analisis sampel cairan. Ini termasuk sensor berbasis chip mikrofluida atau chip grafik batang volumetrik atau chip I, dan chip mikrofluida polydimensional sorption PDMS, perangkat berdasarkan bahan makro dan mikro, termasuk perangkat analisis berbasis kertas, hyperfluidic, and microfluidicnya. Polyethylene terephthalate PET, dan perangkat analitik berbasis benang mikrofluida atau mikro TADS. Sebagian besar format menggunakan bahan yang hemat biaya, mudah difungsikan, kompatibel dengan bahan kimia atau biokimia, dan dapat dibuang. Pengangkutan cairan dengan sampel dilakukan dengan prinsip yang berbeda. Prinsip utamanya adalah tekanan eksternal, gaya penanganan fluida listrik dan pasif. Jadi perbedaan terletaknya itu tuh pada muasal aliran tersebut. Aliran yang digerakkan oleh tekanan hidrodinamik dihasilkan secara mekanisme oleh pompa. Sedangkan aliran elektroosmotik dihasilkan dengan adanya medan listrik. Sebaliknya, gaya penanganan fluida pasif menggunakan gaya kapiler yang diberikan oleh zat cair pada sekitar padat. Fluida mengalir secara spontan tanpa bantuan gaya luar. Pengangkutan dalam aliran analitik di mana deteksi berbasis jarak ini diterapkan mencakup gaya yang digerakkan oleh tekanan osmotik, difusi, dan kapiler. Jadi tekanan tersebut dapat dihasilkan dari pompa eksternal atau reaksi kimia pada chip yang menghasilkan O2. Tekanan osmotik dan difusi merupakan kekuatan pendorong dalam sensor gel. Namun, gaya kapiler dapat diamati pada bahan yang berpori. Itu tuh misalnya kertas dan benang. Dan yang tidak berpori seperti serat karbon. Deteksi berbasis jarak diamati secara visual. Oleh karena itu, sebagian besar reaksi kolorimetri menggunakan perubahan warna indikator telah digunakan. Dari sudut pandang kimia analitikasi dengan reagen yang telah diendapkan sebelumnya pada bahan pendukung padat. Namun, perlu diingat bahwa jarak vibrasi analitik juga bergantung pada viscositas fluida bahan berpori berperangkat. Jadi, deteksi berbasis jarak ini sangat luar biasa dalam integrasinya ke dalam berbagai aliran analitis dan digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk diagnostik, pengujian lingkungan, dan analisis makanan dan obat-obatan. Selama tahun 2010 sampai 2021, terdapat 88 artikel penelitian tentang detection berbasis jarak ini yang diimplementasikan pada perangkat aliran analitik seperti Web of Science dengan rata-rata sekitar 7 artikel per tahun. Nah, menariknya, jumlah publikasi meningkat di atas rata-rata dalam 7 tahun terakhir. Itu meningkat pada tahun 2015 sampai 2021. Di antara semua publikasi, detection deteksi berbasis jarak, sebagian besar telah terintegrasi dalam 53% dan 28%. Sisanya tergabung dalam platform aliran analitik lainnya.
uh, dalam dekade terakhir ada beberapa ulasan tentang TPD di UH, terutama oleh Tian et al. Terus fokus utama dari tinjauan tersebut adalah aplikasi pengujian di tempat perawatan, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku fluida, dan metode fabrikasi perangkat berbasis kertas. Dalam ulasan ini, kami menguraikan perkembangan historis. Jadi dalam ulasan ini artinya penelitian ini menguraikan perkembangan historis dari deteksi berbasis jarak ini dari tahun 1937 hingga 2021. Prinsip-prinsip kekuatan pendorongnya sama format instrumentalnya dan penerapan di berbagai bidang. Sama dan terakhir itu perspektif masa depan dan khususnya cara untuk mengatasi keterbatasan dan meningkatkan kinerja analisis seperti selektivitas dan sensitivitas dibahas. Oke, sebelumnya saya ingin menunjukkan gambar dari perangkat aliran analitis menggunakan DPD dikategorikan berdasarkan kekuatan pendorong atau angka dalam tanda kurung mewakili tahun pertama yang ditetapkan. Jadi gambar yang mau saya tunjukin itu tuh gambarnya seperti ini. Saya tidak mencantumkannya di sini, tapi
Jadi gambar yang mau saya tampilkan itu seperti ini. Oh ya, matikan fokus. Oke, jadi itu gambar yang uh, menjelaskan apa dulu deh. Jadi ini gambar yang mau saya tunjukin seperti ini. Jadi ini tuh gambar perangkat aliran analitis menggunakan DPD. Jadi ini kita lihat dari 1937, dari 2010, 2012, 2013, 2012. Jadi ini yang menggunakan dari deteksi deteksi berbasis jarak dalam aliran perangkat analitik itu seperti ini. Kemudian saya akan kita lanjut lagi ke ini. Yang next itu history atau in bahasa sejarah. Sini itu ada dari poin 1 sampai poin 4. Yang pertama itu tabung gas Dr. Richard pada tahun 1937 merupakan awal teknologi deteksi gas portable berbasis DPD. Deteksi berbasis jarak dalam perangkat aliran analitiknya. Yang kedua, perkembangan perkembangan teknik pemisahan dan analisis air cair pada abad ke-20 menjadi dasar untuk penerapan DPD pada sampel cair. Yang ketiga, perangkat berbasis kertas seperti dipstick dan lateral flow essay LFA juga berkembang sejak tahun 1990-an dan 1980-an. Perangkat mikrofluidik berbasis kertas MPADS. Pertama, perangkat berbasis kertas seperti pembangkit mikrofluidik berbasis kertas MPADS pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 dan kemudian dikembangkan dengan menerapkan DPD pada tahun 2013. Jadi, DPD dalam perangkat aliran analitis pertama kali dijelaskan pada tahun 1930-an. Tabung trigger atau tabung trigger itu menandai dimulainya teknologi deteksi gas bergerak pada tahun 1937 mengandalkan pembacaan reaksi kalorimetri CO berbasis jarak dalam tabung gas ukur. Akibatnya perkembangan perubahan warna yodium diamati. Meskipun analisis gas kualitatif pertama yang tidak mengandalkan DPD telah dipatenkan pada tahun 1919 di Amerika Serikat. DPD yang diwujudkan dalam tabung trigger menjadi metode pilihan untuk deteksi gas kuantitatif di lokasi. Sejak saat itu hingga saat ini, teknologi DPD pada tabung, deteksi gas, dan aplikasi analisis lapangan terus berkembang. Pembentukan DPD dalam tabung deteksi gas memberikan dorongan awal dan inspirasi untuk pengembangan perangkat aliran analitik lainnya di masa depan menggunakan prinsip DPD tadi, yaitu CP-Covida, PDMS, PADS, dan TANS yang digunakan untuk analisis dalam fase cair, terutama dalam larutan air. Oh iya,
tadi dalam untuk menganalisis tadi itu diperlukan titrasi kompleksometri. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak dari apa pengertian dari titrasi kompleksometri? Oke, untuk titrasi kompleksometri saya akan menjelaskan singkat apa itu titrasi kompleksometri. Um, untuk titrasi kompleksometri itu, nah, jadi kompleksometri adalah suatu analisis volumetri berdasarkan reaksi pembentukan senyawa kompleks antara ion logam dengan zat pembentuk kompleks atau zat. Nah, di sini reaksi kompleks. Namanya dari namanya juga kita udah tahu ya. Kompleksometri pasti ini reaksi yang kompleks. Nah, reaksi kompleksasi adalah kemampuan untuk bereaksi dengan pasangan elektron dari suatu golongan ligan lainnya. Sebagian besar dari ion logam merupakan golongan yang memiliki kemampuan tersebut. Sebelumnya ini saya ambil reaksi kompleksometri, ini saya mengingatkan aja tentang reaksi kompleks. Karena reaksi kompleksometri ini titrasi dari kompleksometri ini udah dibahas sebelumnya di pertemuan sebelumnya oleh kelompok yang sebelumnya. Jadi ini materi yang udah dibuat dipersiapkan dari kelompok sebelumnya yang menangani tentang titrasi kompleksometri. Di sini kita ngasih ini apa itu ligan. Dari tadi kita tuh ada dengar ligan. Jadi ligan itu apa? Nah, ligan adalah suatu unsur yang memiliki pasangan elektron bebas untuk didonorkan pada logam. Kebanyakan ligan mengandung O, S, atau N sebagai atom kompleks. Kemudian ada itu namanya ligan monodetat. Ligan monodetat adalah ligan yang hanya dapat menyumbangkan satu buah PEB-nya, misalnya H2O, CNB, BH3, Cl-min, F-min, Imin, CO, OH-min, dan Br-min. Nah, ligan bidentat. Ligan bidentat adalah ligan yang dapat menyumbangkan dua PEB. Nih, contohnya ligan pendetat adalah etilendiamin. Ini tuh adalah gambar dari etilendiamin. Jadi di sini. Kemudian ligan polidentat. Ligan polidentat adalah ligan yang dapat menyumbangkan lebih dari 2 PB-nya. Nah, ini kalau misalnya ligan yang dapat menyumbangkan cuma 2 buah PB, itu tuh ligan pidentat adalah etilendiamin. Nah, kalau ini yang lebih dari 2 namanya ligan polidentat. Yang tadi ligan bidentat. Nah, ligan polidentat adalah ligan yang dapat menyumbangkan lebih dari 2 PEB seperti HCl2O42-min, L3-2-min, NO2-min, NO3-min, SCN, SO4-42N. Ini adalah gambar dari reaksinya itu ada etilendiamin. Jadi ini etilendiamin tadi itu tuh dari ligan ini. Ligan bidentat yang menyumbangkan cuma 2 buah PEB doang. Nah, ini metilamin yang lebih dari 2 PEB disumbanginnya. Kemudian ada ion kompleks. Ion kompleks ini tuh terdiri dari bidang koordinasi muatan ion kompleks. Di sini tuh zat ini sebagai atom pasat dari unsur transisi ini. Nah, terus yang N-nya itu tuh NH ini dan Cl itu tuh adalah ligan. Sedangkan yang di dalam di luar dari dalam kurung NH3 ini tuh itu adalah bilangan koordinasinya. Kemudian yang plus ini tuh muatan ion kompleksnya. Nah, kita masuk nih ke titrasi kompleksometrinya. Nah, jadi tadi kan dibahas tentang titrasi kompleksometri. Nah, di titrasi kompleksometri adalah salah satu metode kuantitatif dengan memanfaatkan reaksi kompleks antara ligan dengan ion logam utamanya. Baru konstanta pembentukan. Konstanta formasi pembentukan atau KF adalah penyusunan konstanta kesetimbangan untuk setiap reaksi. Reaksi keseluruhan adalah jumlah dari 2 tahap dan konstanta pembentukan keseluruhan.
adalah hasil kali konstanta pembentukan bertahap. Konstanta formasi disebut juga konstanta stabilitas S atau KS. Terus ada konstanta stabilitas. Konstanta keseimbangan K1, K2, atau Kn. Ini karena KN, ini bakal seterusnya. Di K1, K2, K3, K4 merupakan konstanta keseimbangan bertahap. Konstanta ini diukur dari seberapa golongan tersebut terbentuk dari golongan lain pada kondisi tertentu sampai mencapai keseimbangan. Di sini ada lihat gambar dari konsentrasi keseimbangannya. Jadi di sini tuh M itu atom logam, itu menunjukkan medan. Kalau tadi reaksi kompleks simetri itu tuh adalah metode kognitif untuk menambahkan reaksi kompleksnya, jadi antara ligan dengan ion logam utamanya. Jadi ion logam utamanya. Nah, contohnya ini seperti ini. Saya di sini cuma niatin sekresi. Terus konstanta diosisasi. Nah, jadi penulisan dan keseimbangan dalam area berlawanan disebut sebagai disosiasi. Jika kita melakukan ini, semua konsentrasi dibalikan dengan konstanta keseimbangan dan disebut konstanta instability atau ketidakstabilan KI atau konstanta disosiasi. Contohnya tuh seperti ini. Kemudian Helat dan EDTA. Apa sih itu Helat? Jadi Helat adalah zat organik yang mempunyai 2 huruf atau lebih yang mampu membentuk kompleks dalam satu logam disebut zat penghelat. Kompleks yang terbentuk disebut helat. Agen penghelat disebut ligan. Titrasi dengan zat penghelat disebut titrasi kilomatometri. Nah, kalau dengan helat, nah, kalau ini IDTA. Nah, IDTA itu apa sih? IDTA adalah agen penghelat yang paling banyak digunakan dalam titrasi adalah asam etyladiamin tetraasetat, masing-masing dari 2 nitrogen dan masing-masing dari 4 gugus hidroksil mengandung 9 elektron yang tidak digunakan bersama yang mampu membentuk kompleks dalam logam. Jadi, IDTA berisi 6 kelompok yang kompleks. EDTA sering disingkat dengan H4Y, merupakan asam lima tetrapotik. Umumnya digunakan untuk menitrasi ion logam karena EDTA membentuk kompleks 1:1 dengan banyak ion logam. Dalam titrasi, EDTA berfungsi sebagai basa Lewis dan dapat memberikan maksimum 6 pasangan elektron kepada ion logam. Contohnya Mg12 tambah Y4-min, reaksi baiknya Mg-Y2-min. Jadi, semakin tinggi nilai Kf, makin kuat ikatan antara EDTA dengan ion logamnya. Selanjutnya EDTA. Nah, seberapa nilai tetapan dan pembentukan kompleks EDTA ini ada di dalam tabelnya. Nah, kemudian efek highlightnya itu sebagai apa? Jadi efek highlightnya itu di sini membentuk kompleks yang lebih kuat dengan ion logam dibandingkan dengan ligan metal atau beta. Dikarenakan efek hemodinamikanya dalam pembentukan kompleks. Hal ini berlaku untuk zat penghelat seperti EDTA yang memiliki atom ligan yang cukup untuk menempati hingga 6 lokasi. Nah, pengaruh pH terhadap keseimbangan EDTA-nya. Kurva. Nah, ini jenis titrasi kompleksometri. Jadi di sini ada titrasi langsung, titrasi kembali, titrasi substitusi, titrasi tidak langsung, dan titrasi alkimetri. Nah, untuk titrasi alkimetri itu mungkin pada ya, kalau titrasi alkimetri itu udah ada sendiri di praktikum kimia analisa, jadi SD dan alkalimetri. Jadi bagian titrasi alkalimetri itu termasuk dari jenis-jenis titrasi kompleksometri. Nah, indikator kompleksometri. Indikator yang digunakan dalam titrasi kompleksometri adalah zat warna organik yang dapat membentuk kompleks yang cukup stabil dengan ion logam. Indikator jenis ini disebut indikator metalokromik.
Nah, kompleks logam indikator harus mendekat warna yang berbeda dengan indikator sebelum terkomplekskan untuk menggunakan deteksi titik akhir titrasi. Dan itu konstanta pembentukan kompleks logam indikator juga harus lebih rendah daripada konstanta pembentukan logam dan linigan utamanya. Indikator kompleksometri adalah molekul organik yang larut dalam air. Nah, contohnya ini udah ada tertera di sini. Kegunaan titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri banyak digunakan dalam industri medis karena sampel yang terlibat berukuran mikroliter. Metode ini efisien dalam penelitian yang berkaitan dengan sel biologis. Yang kedua, kemampuan untuk memasukkan ion ke dalam sel jika terjadi kekurangan. Titrasi kompleksometri melibatkan perlakuan ion kompleks seperti magnesium, kalsium, tembaga, besi, nikel, timbal, dan zinc dengan NDTA sebagai zat kompleksnya. Yang ketiga, titrasi kompleksometri merupakan metode yang efisien untuk menentukan tingkat kesadaran airnya. Jadi kalau misalnya dalam penelitian tadi, itu tuh dia melakukan pengujian dari suatu senyawanya menggunakan titrasi kompleksometri. Jadi dia menguji bahan baku yaitu Mg, dia untuk mencari magnesiumnya Mg2 plus dalam air dan latex karetnya. Terus amin dalam air dan makanan. Jadi seperti yang tadi di sini disampaikan bahwa penggunaan dari titrasi kompleksometri itu adalah metode yang efisien untuk menentukan tingkat kesadaran airnya. Jadi penelitian ini menggunakan titrasi kompleksometri dikarenakan mereka sedang menganalisis magnesium 12-nya. Ini untuk DBD dalam perangkat aliran analitis, dan perangkat yang digunakan untuk DBD ini sendiri, DBD sensitif deteksi berbasis dalam jarak untuk mengukur aliran analitik. Namanya di sini perangkat yang berbasis aliran atau difusi yang digerakkan oleh tekanan osmotiknya. Jadi mereka itu menggunakan prinsip pengujian titrasi kompleksometri untuk menguji dan menganalisis Mg2 plus dalam air dan latex karet, terus Cl- dalam air dan makanan. Nah, mereka tuh melakukan pengujiannya titrasi kompleksometri, maka didapatkan Ca2 plus tambah EDTA4- menjadi Ca- EDTA2-. EDTA4- tambah Mg2 plus jadi Mg EDTA. Mungkin udah di sini kita lanjutkan lagi yang tadi. Nah, jadi meskipun deteksi berbasis jarak ini baru diperkenalkan dalam analisis fase cair pada tahun 2010-an, platform pemisahan seperti kromatografi, elektroforesis,
teknik analisis aliran dan platform analitik mini untuk sampel fase cair telah mengalami perkembangan signifikan selama 1 abad terakhir. Pada tahun 1903 sampai 1906, kromatografi ditemukan awalnya sebagai teknik pemisahan pigmen tumbuhan. Perkembangan lebih lanjut dari kromatografi masih belum aktif sampai tahun 1931. Ketika kromatografi absorpsi didemonstrasikan, kemudian kromatografi partisi dan kertas dijelaskan pada tahun 1940-an. Nah, kromatografi cair kemudian dikembangkan baik dalam aspek teoritis maupun praktis dan banyak digunakan sebagai metode pilihan untuk pemisahan dan kuantitasasi sampel cair, terutama sampel berair. Pada tahun 1967, Hagen memperkenalkan pemisahan elektroforesis zona dalam tabung berdiameter sempit di bawah medan listrik dengan penekanan konveksi dan kemudian dalam kapiler dengan diameter internal 300 nanometer. Selanjutnya, analisis injeksi airan telah ditetapkan sejak pertengahan tahun 1970-an dan kemudian menjadi dasar umum teknik aliran analitik. Selanjutnya, generasi analisis injeksi sekuensial dan sistem label dan evolve serta perangkat mikrofluida lainnya yang melibatkan pengangkutan cairan tidak tersegmentasi dalam saluran sempit telah diperkenalkan. Perkembangan teknik pemisahan fase cair dan analisis cairan ini menjadi dasar pengembangan pendekatan DBD, DBD untuk analisis fase cair. 1 dekade setelah pengembangan kromatografi, kertas, perangkat berbasis kertas pertama dalam bentuk tes dipstick diusulkan pada tahun 1990-an untuk penentuan glukosa urin secara semi kuantitatif, diikuti oleh komersialisasinya pada tahun 1960-an. Kemudian, platform berbasis kertas lainnya, Challenger Flow Assay, didirikan pada tahun 1980-an dan terus dikembangkan dengan fokus pada imunisasi. Beberapa paten besar pada format teknologi ini diberikan oleh perusahaan seperti Benton, dan produk air antara diperkenalkan ke pasar pada akhir tahun 1980-an. Format aliran analitik ini adalah platform berbasis kertas yang digerakkan oleh aliran kapiler yang telah menarik banyak minat berkat kesederhanaannya, daya rendah, dan kecepatan untuk pengujian semi kuantitatif sampel cairan di tempat perawatan. Pada tahun 2007, PAD menggunakan kuantitasasi kolorimetri pertama kali diperkenalkan oleh Martinez, di mana perubahan warna sesuai dengan intensitas berkorelasi dengan jumlah analitnya. Akibatnya, nama PAD semakin diminati, khususnya pada tahun 2009 telah ada upaya untuk mengembangkan deteksi kuantitatif tanpa instrumen dengan penerapan DPD ke IPC dan tidak memerlukan instrumen deteksi dan dapat mengurangi langkah pemrosesan data. Pada tahun 2013, pertama kali dilaporkan untuk kuantifikasi glukosa dan serum Ni2+ dalam abu pembakaran dan gelatin yang dibutuhkan dalam serum. Analit mengalir dan bereaksi dengan reagen yang diresapi sepanjang saluran dan panjang endapan warna yang dihasilkan berkorelasi dengan konsentrasi analit. Mirip dengan pipets, DPD digunakan pada bahan berbaris seperti kertas, seperti pada benang pada tahun 2014 untuk analisis semi kuantiknya Ni2+ dalam air. Dan pada propellan Trelleborg pada tahun 2019 memprediksi bahwasanya. Selain itu, pengembangan perangkat aliran analitis lainnya menggunakan prinsip DPD diperkenalkan pada dekade yang sama. Perangkat levitasi magnetik didirikan pada tahun 2010 untuk mengukur kepadatan sampel dengan cara ditambahkan dalam cairan paramagnetik ditempatkan di antara magnet dan mengevaluasi posisi partikel benda yang ditandukkan. Pada tahun 2012, CIPV telah dikembangkan untuk penentuan biomarker kanker, antigen karsinogenik,
dalam serum yang didorong oleh reaksi kimia antara katalase dan gas yang dihasilkan H2O2, yaitu O2. Pembacaan volumetrik berdasarkan pada pengukuran generasi O2 yang memungkinkan perhitungan visual biomarker target dan memberikan grafik batang yang divisualisasikan tanpa bantuan instrumen ilmiah apapun. Dalam penelitian ini, reaksi ELISA, enzim molecular immunosorbent S-site memungkinkan grafik batang yang divisualisasi pada chip dengan generasi O2 dari reaksi mendorong batang bertinta yang telah dimuat sebelumnya. Setelah itu, terjadi peningkatan dalam pengembangan chip dengan penerapan nanopartikel seperti memetik enzim. Nah, jadi dalam kurun waktu yang sama, selama 2012 sampai 2018, terdapat beberapa penelitian yang berfokus pada DPD, pada chip mikrofluida. Nah, jadi penelitian yang sumber lain itu tentang CTG dan kawan-kawan itu melaporkan pengembangan chip mikrofluida PDMS untuk kuantitasasi seberapa bionanarit, trifledin, dan asam nukleat yang tidak termodifikasi dengan inspeksi visual sederhana. Nah, prinsip metode ini didasarkan pada interaksi target reseptor di mana saluran mikro MDMS dilapisi dengan reseptor. Penyempitan jaluran menyebabkan terhentinya aliran karena interaksi target reseptor. Sebagai penutup bagian sejarah dari deteksi detection based device, ini mewakili prinsip deteksi unik yang disusun dan pertama kali direalisasikan dalam bentuk tabung deteksi gas untuk deteksi kuantitatif gas terutama di pertambangan dan lingkungan industri lainnya melalui penemuan teknik pemeriksaan kromatografi dan atomografy. Nah, kondisi ditetapkannya agar prinsip dari DBD dapat disebarkan melalui teknik analisis fase cair yang lebih baru. Jadi perangkat DBD ini tuh pasaran diterapkan melalui teknik analisis fase cair yang lebih baru. Jadi untuk teknik analisis fase cair itu tuh kita membutuhkan titrasi dari kompleksometri pengujiannya. Karena kita akan menentukan weekend dan ionografi. Nah, selama beberapa dekade, DBD diperkaya berdasarkan aplikasi dan format yang lebih baru, termasuk chip mikrofluida dan yang terbaru adalah perangkat mikrofluida berbasis kertas dan benang. Mikrofluida itu kan berkaitan dengan airan. Seperti tadi kita baca bahwa kegunaan dari deteksi kompleksometrik sendiri adalah untuk prosedur. Nah, selanjutnya yaitu principles and formats of DBD. Nah, prinsip pertama di sini ada 3 poin. Yang pertama itu dari ini intinya, prinsip pertama DPD adalah deteksi analit melalui bagian dengan proyeksi selektif yang terimobilisasi. Terus yang kedua, gaya penggerak aliran cairan dalam perangkat DPD dapat berupa tekanan, osmotik, magnetik, volumetrik, atau kapiler. Format perangkat DPD mencakup tabung, gas, chip, mikrofluidik, PDMS, chip dan perangkat berbasis dalam memori seperti kertas dan benang. Jadi, prinsip dari pemersatu yang berlaku untuk semua format dan perangkat disajikan dan dibahas di sini. DPD secara efektif merupakan titrasi analit melalui bagian dengan titran selektif yang tidak bergerak. Dalam format ini, jumlah titran yang dikonsumsi diukur sebagai panjang dinyatakan dalam milimeter dan melalui kalibrasi yang sesuai dengan jumlah atau konsentrasi analit. Selanjutnya, pengukuran DPD pada perangkat tertentu. Jadi, tadi kan ada iterasi kompleksometri itu jenis-jenisnya, salah satunya di iterasi alkalimetri. Itu nanti akan berhubungan dengan kalibrasi. Selanjutnya ini pressure, jadi dari prinsip and formats of DPD itu ada bagian-bagian yang ini pressure driven flow DPD device. Jadi perangkat DPD aliran yang digerakkan
digerakkan untuk flow di PI device-nya. Registration based device. Tabung pendeteksi gas ini kan ada gambarnya. Nah, jadi tabung pendeteksi gas adalah tabung kaca yang diisi dengan bahan penyerap padat dan reagen kimia yang bereaksi dengan gas tertentu hingga menghasilkan perubahan warna yang khas dengan bagian depan perubahan warna bergerak sepanjang tabung. Sampel gas dengan volume yang tepat dilewatkan melalui tabung menggunakan pompa aliran presisi yang dilengkapi dengan pengukur aliran di mana gas yang akan ditentukan bereaksi dengan reagen dalam sorben untuk menghasilkan produk berwarna. Jarak muka perubahan warna kemudian sebanding dengan konsentrasi gas lebih dari 500 gas berbeda dapat dianalisis. Jadi dari ini tabung ini bisa 500 gas berbeda dapat dianalisis dalam waktu 5 detik sampai 15 menit. Nah, tabung pendeteksi gas mulai digunakan hemat biaya dan menyediakan analisis gas yang cepat, sensitif, dan portable. Selanjutnya, itu perangkat berbasis aliran atau difusi yang digerakkan oleh tekanan osmotik. Jadi, gugus bermuatan ini ada 5 poin. Peran kelompok bermuatan dalam hidrogel, tekanan pembukaan ion, sensor hidrogel, deteksi CO2 plus oleh sensor hidrogel, deteksi K plus dalam darah. Gugus bermuatan yang melekat pada jaringan hidrogel memainkan peran penting dalam perubahan volume gel akrilamida yang terhidrolisis sebagian ketika komposisi pelarut divariasikan. Transisi dapat dilakukan dengan mengubah pH dan konsentrasi garam atau dengan menerapkan medan listrik. Tekanan osmotik tinggi yang dihasilkan disebabkan oleh ionisasi gugus asam karboksilat yang menjadikan hidrogel lebih hidrofilik. Teori ini mengaitkan tekanan pembekakan ion dengan perbedaan antara tekanan osmotik ion yang bergerak bebas di dalam gel dan dilarutkan luar. Berdasarkan sensor hidrogel kuantitatif telah dikembangkan oleh variasi sifat yang distimulasi analit. Tantangan dalam mengembangkan sensor hidrogel pembacaan
Volumade adalah pengukuran perubahan volume gagal dengan ketelitian yang cukup. Menunjukkan DPD sederhana CO2+ dalam sampel air dengan mengisi hidrogel poliakrilamida yang responsif terhadap rangsangan 2+ dengan pewarna fluoresen untuk membentuk kotak kuning hijau cerah. Nah, kapasitas pengembangan hidrogel cukup untuk mencapai pembacaan volume resolusi tinggi dengan presisi yang baik dan kemudian memungkinkan deteksi kuantitatif. Nah, matriks skala berfungsi sekaligus sebagai filter analit menghalangi sel darah merah yang mengganggu secara optik sehingga memungkinkan deteksi optik kalkus dalam darah murni. Nah, tanpa gangguannya, warna biru sel menjadi kemerahan seiring dengan meningkatnya konsentrasi kalkus serta perambatan warna yang terfokus terhadap fakta dengan impuls yang dapat dengan mudah ditangkap dari kamera digital atau mata telanjang. Nah, DBD berbasis gravitasi magnetic principle and formats of DBD, magnetic levitation based DBD. DBD berbasis levitasi magnetik. Teknik gravitasi magnetik bersifat universal yang memungkinkan pengukuran kepadatan rata-rata dan estimasi relatif komposisi kimia berdasarkan perbedaan kepadatan. Perubahan komposisi kimia atau keadaan fisik sampel kemudian mengakibatkan perubahan kepadatan sehingga menyebabkan perbedaan ketinggian levitasi dalam larutan paramagnetik. Dua magnet ND-FeB permanen dikonfigurasikan dengan kutub yang menghadap dan wadah berisi larutan paramagnetik. Pengukuran massa jenis kemudian diperoleh dengan mengukur posisi vertikal benda diamagnetik yang tersuspensi di dalam wadah. Metode ini digunakan untuk menentukan salinitas air dan kandungan lemak dalam makanan, membandingkan berbagai jenis biji-bijian, dan membedakan minyak nabati berdasarkan kandungan lemak terjenuh tunggal dan terjenuh ganda. Meskipun teknik ini tidak memberikan informasi tentang komposisi kimia absolut suatu sampel, teknik ini akan berguna ketika mempertimbangkan biaya, kesederhanaan, portabilitas, dan memerlukan volume sampel yang rendah tanpa perlu menganalisis komposisi kimia sampel yang tepat. The principle and formats of DBD chip microfluidic PDMS. Nah, di sini tuh kita bisa lihat ini chip microfluidic PDMS. Jadi ini digunakan untuk mengukur gas fluida, aliran fluidanya. Nah, metode pengenalan target reseptor berbasis deteksi melibatkan aliran kapiler lautan target melalui saluran mikro terbuka berlapis reseptor dalam siklus mikrofluida PDMS yang menyebabkan penyempitan saluran dan penghentian aliran karena interaksi target reseptor. Jarak aliran kapiler kemudian dikorelasikan dengan konsentrasi analit target, sistem model biotin sebagai reseptor, dan streptofidin sebagai analit target diselidiki. Nah, ini adalah gambar untuk pembacaan chip diagram batang volumetrik atau V-chip dengan NP mengenkapsulasi hidrogel responsif target untuk deteksi kuantitatif visual. Performance of DBD chip diagram batang volumetrik. V-chip terbuat dari dua potong kaca tergoles dengan sumur dan saluran mikrofluida. Terintegrasi dengan analisis berbasis ELISA. Kuantifikasinya didasarkan pada pengukuran volumetrik O2 yang dihasilkan pada chip dalam volume terbatas saluran mikrofluida yang akibatnya meningkatkan tekanan untuk mendorong tinta yang sudah dimuat sebelumnya. Umumnya katalase sebagai probe ELISA dikonvertikan ke NP yang difungsikan dengan antibodi penetrasi. Peningkatan antibodi analit memungkinkan katalase bereaksi dengan H2O2 dan melepaskan O2 yang menyebabkan peningkatan tekanan yang mendorong bagian tinta yang dimuat secara sebelumnya terlihat jelas dan jaraknya diukur. Reaksinya yang sangat sensitif dan aktif dalam hitungan detik, panjang batang tinta menunjukkan jumlah katalase yang berkorelasi dengan konsentrasi target ELISA.
Yang itu Principles and Formats of DBD, aliran yang digerakkan oleh gaya kapiler pada material berpori. Gaya kapiler bekerja pada antarmuka fluida udara padat untuk meminimalkan energi permukaan antarmuka yang memungkinkan fluida mengalir dalam ruang sempit tanpa bantuan gaya eksternal. Aliran kapiler dalam perangkat material berpori dengan permukaan bagian dalam hidrofaulik yang memungkinkan makin cairan, terutama mencakup nano PAD, perangkat PET, dan nano PAD. Sebagian besar prinsip deteksi didasarkan pada reaksi kolorimetri dan pencatatan reseptor ligan, di mana analit dititrasi dengan reagen yang diimobilisasi atau diresapi. Aliran kapiler dalam perangkat material berpori perlu dicatat bahwa jarak migrasi juga dapat dipengaruhi oleh viskositas seperti dalam kasus dalam uji semi kuantitatif hematokrit dengan sampel heterogen pada UPAD, di mana jarak yang ditempuh oleh sel darah merah atau sel darah merah berbanding terbalik dengan konsentrasi sel darah merah yang sebanding dengan nilai hematokrit. Terus yang kedua itu pengukuran waktu pembekuan darah pada nitroselulosa nano PADS. Viskositas darah diubah beserta kemampuan koagulasinya dengan penambahan CaCl2. Jarak migrasi sel darah merah berbanding terbalik dengan konsentrasi CaCl2. Terakhir, untuk deteksi glukosa pada perangkat polietilen, relevan kecepatan aliran jarak atau waktu berbanding terbalik dengan konsentrasi glukosa karena peningkatan viskositas. Baiklah, yang selanjutnya itu Principle and Formats of PPD bagian nano PAD. Nano PAD sebagai perangkat yang melakukan titrasi larutan sampel yang mentitrasi titran atau reagen yang diimobilisasi kertas telah menggunakan berbagai prinsip pendeteksian dengan perubahan warna yang terlihat seperti aregenesi FP. Parasitipasi yang dimediasi reaksi enzimatik atau perubahan viskositas, interaksi pertukaran ion, probe warna yang responsif terhadap analit, kompleksasi logam, indikator pH, dan pendinginan fluoresensi titik-titik kuantum. Dalam sebagian besar penelitian ini, konsentrasi analit berkorelasi dengan namanya perubahan warna yang disebabkan oleh analit yang mengalir melalui gaya kapiler untuk melaborasi dengan reagen yang dimobilisasi. Namun korelasi terbalik dapat diamati pada penghentian aliran yang dimediasi oleh reaksi. Analit memungkinkan agregasi eksosom atau pembentukan hidrogel yang kemudian menghentikan aliran fluida. Memberikan perlekatan yang sangat kuat, namun tidak ada imobilisasi reagen dalam saluran deteksi karena prinsip deteksi berdasarkan pengukuran jarak migrasi pelarut analit yang dimediasi penghentian aliran dan konsentrasi analit berkorelasi dengan viskositas yang menyebabkan jarak migrasi berbeda. Kalau bisa dilihat, ini adalah gambar dari cetakan lilit EUP and arsenazol 3 darah muda dimobilisasi dalam saluran mikro melalui glukosofonatnya dan C. Weighing sampel yang mengandung Ca2+ dari kiri ke kanan. Jadi ini dari ke kiri ke kanan. Setelah kompleksasi dengan arsenazol 3, warnanya berubah menjadi biru, diadaptasi. Nah, jadi ini sebelum dikompleksasi, setelah dikompleksasi, akhirnya warnanya berubah menjadi biru. Selektivitas PAD diperlukan terutama dalam matriks kompleks. Matriks kompleks ditangani melalui penggunaan label selektif seperti antibody, aptamers, nanospore, optodestruktif ion. Selain itu, modifikasi pola kertas mampu meningkatkan kinerja analitis. Yang ketiga, Principle and Formats of PPD bagian Utah AD, benangnya tipis dan fleksibel serta dapat dibuat dari bahan alami seperti katun, nilon, atau polyester dengan menggunakan proses pemintalan. Aliran fluida mengikuti konsep yang sama seperti untuk UPADS.
Meskipun sifat kimia benang dan kertas hampir sama, banyak sifat lain yang berbeda secara signifikan termasuk panjang serat, ikatan antar serat, serta perbedaan karakteristik struktur saluran berpori. Selain itu, benang katun seringkali dilapisi dengan lilin untuk memudahkan meluncur dan mencegah robek. Tetapi, benang yang memiliki sifat menyerap yang serupa, hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa WAS hanya menutupi permukaan benang secara tipis dan tidak mengisi seluruh celah dan pori-pori di antara helaian benang. Namun, benang katun tidak ideal untuk menyerap cairan secara efisien menggunakan aksi kapiler. Selanjutnya yaitu key application. Aplikasi utama. Di aplikasi utama kita mendapatkan 5 poin. Saya menangkum dengan 5 poin. Yang pertama itu tabung gas dari Dr. Drage digunakan untuk analisis statusan jenis gas berbahaya di industri. Yang kedua, sensor gel digunakan untuk deteksi CO2+ dan K+ dalam sampel air dan darah. Yang ketiga, levitasi magneti digunakan untuk mengukur densitas sampel homogen. Yang keempat, chip mikrofluidik PDMS dan V-chip digunakan untuk deteksi kuantitatif biomarker dan toksin. Yang kelima, perangkat berbasis kertas MADS dan benang MTADS digunakan untuk deteksi logam, glukosa, ekosoma, dan lainnya. Jadi, sejak dimulainya lebih dari 1 abad yang lalu, DPD telah direalisasikan dalam beberapa format berbeda yang diterapkan pada berbagai platform dan perangkat aliran analitis yang dibuat dari berbagai bahan. Penerapannya untuk analisis berbagai analisis dalam sampel gas maupun cairan, sebagian besar berair telah dibuktikan di banyak bidang. Oleh karena itu, kami fokus pada karya paling menonjol yang menunjukkan perkembangan utama di setiap perangkat aliran analisis, sebagaimana dirinci dalam ringkasan pada tabel 1. Tabel 1 itu tadi yang ngebahas tentang uji apa aja yang diujikan. Seperti tadi, titrasi kompleksometrinya digunakan untuk menguji MG12-nya. DPD pertama didemonstrasikan dalam tabung pendeteksi gas menggunakan reaksi kalorimetri pada bahan penyerap padat. Jadi menggunakan kalorimetri pada bahan penyerap padat. Aplikasinya ditunjukkan untuk analisis ratusan gas yang berbeda, contohnya berkisar dari CO di udara hingga alkohol dalam napas. Dan metode ini umumnya digunakan dalam industri penyulingan minyak bumi untuk mendeteksi pengotor atau mendeteksi kebocoran pipa gas. Selain itu, tabung ini memastikan keselamatan kerja dalam pengujian gas berbahaya seperti monomer metil metaklirat yang dilepaskan selama pencampuran semen tulang. Chip mikrofluid PDMS menggunakan pengenalan reseptor target berbasis deteksi yang terintegrasi pada chip mikrofluida PDMS yang panjang. Selain itu, merancang saluran mikro PDMS yang serpentin panjang untuk DPD. Di antara DBD yang diterapkan pada perangkat aliran analitis, aplikasi terbaru berfokus pada neutro PAD. Memperkenalkan pertama yang memberikan penerapan luas pada pengukuran Ni2+ dalam abu pembakaran, glukosa dan gluten dalam sampel serum masing-masing menggunakan kompleksasi logam, reaksi enzimatik, dan agregasi. Untuk meningkatkan penerapan di UPADS pada reagen yang larut dalam air, imobilisasi elektrostatik dari reagen kromogenik anionik yang larut dalam air, yaitu arsenazol 3 dan bromotino biru pada kertas penukar anion telah dibuktikan untuk penentuan total Ca2+ dan asam masing-masing dalam sampel serum dan anggur. Nah, akhirnya penelitian yang dilakukan oleh SUD dan kawan-kawannya mendemonstrasikan bahwa hidrogenasi alginat yang didominasi ACHA dalam jus
pada DUPADs untuk penentuan parauson dalam jus apel. Diameter difusi larutan natrium alginat menunjukkan titik melingkar beraturan pada kertas campuran selulosa ester. ACHE mengkatalis hidrolisis asetilkolikin atau HACH untuk menghasilkan asam asetat, mengubah nilai pH untuk melepaskan Ca2+ dari CaCO3 sehingga memicu hidrolasi alginat. Penambahan parokson sebagai inhibitor enzim menekan derajat hidrolasi alginat. Besokitas larutan diubah dengan menambahkan konsentrasi paraoson yang berbeda, diubah menjadi diameter difusi yang dapat diukur dengan penggaris. Selanjutnya ada advantage, disadvantage, and limitation of DPD. Itu ada 3 poin. Yang pertama, keuntungan DPD adalah biaya rendah, portable, dan mudah digunakan tanpa instrumen tambahan. Yang kedua, keterbatasannya, itu DPD adalah dominasi reaksi kolorimetrik dan sensitivitas yang terbatas dibandingkan metode analitik kompleks. Yang ketiga, peningkatan selektivitas, sensitivitas, dan stabilitas reagen dapat menjadi fokus pengembangan di masa depan. Yang terakhir, kita mencapai conclusion and future perspective. Nah, di sini saya akan menjelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 poin. Yang pertama yaitu pengembangan DPD telah berlangsung selama hampir 1 abad dari deteksi gas ke berbagai platform analitik cair. Yang kedua, pengembangan selanjutnya akan berfokus pada peningkatan selektivitas, misalnya dengan integrasi tahap penyiapan sampel selektif. Yang ketiga, multiplexing analisis untuk deteksi simultan beberapa analit juga menjadi fokus pengembangan. Yang keempat, nanopartikel berpotensi digunakan sebagai sensor optik dan enzim sintesis untuk meningkatkan stabilitas atau sifat analitik. Yang kelima, fabrikasi perangkat, terutama yang berbasis bahan berpori, dapat dioptimalkan menggunakan teknik cetak 3D dan deposisi otomatis. Yang kelima, pasar mikrofluid. Yang keenam, pasar mikrofluida diperkirakan akan terus tumbuh dengan perangkat berbasis MDMS dan MPADS menjadi fokus utama. Sejak DPD pertama kali diperkenalkan dalam tabung penetrasi gas, terdapat banyak minat untuk memperluas penerapannya dan pengembangannya untuk ratusan sampel gas yang berbeda dan memperkecil pompa eksternal yang diperlukan agar cocok untuk analisis lapangan, mengikuti perkembangan teknik pemisahan fase cair dan analisis aliran sepanjang abad ke-20, kromatografi cair, teknik elektromigrasi, injeksi aliran, dan teknik aliran lainnya. Memperluas penerapan DPD pada teknik-teknik tersebut adalah logis untuk dilakukan. Dengan perkembangan tersebut mengambil sebagian besar paruh kedua abad ke-20 dan hingga sekarang. Dan seiring dengan perkembangan tersebut, perangkat aliran analitik lainnya seperti V-chip, chip microchip, PDMS, nano-PAD mengintegrasikan DPD untuk mencapai pengujian bebas instrumentasi dalam format berbeda tersebut. Jadi, perspektif masa depan mengenai perangkat aliran analisis dengan DPD cenderung berfokus pada elemen penting saat ini. Hal ini termasuk masalah selektivitas yang dibahas dan dapat diatasi dengan menggabungkan langkah-langkah persiapan sampel yang meningkatkan selektif pada perangkat, seperti menggunakan manic immunoaffinity atau MIP untuk ekstraksi selektif. Selain itu, analisis multiplexing untuk analisis simultan beberapa analit harus dikembangkan untuk meminimalkan waktu analis menariknya SP berpotensi. Terakhir, perangkat yang berbahan dasar bahan berpori seperti kertas memerlukan pola untuk membuka rem fluida dan fungsi lainnya yang biasanya menggunakan lilin dan teknik percetakan lainnya. Namun, penghalang lilin umumnya tidak kompatibel
dengan pelarut organik dan jumlah besar. Oleh karena itu, PDMS dan filamen pencetakan 3D sebagai metode fabrikasi yang mudah dan fleksibel dapat digunakan dalam memberikan fleksibilitas untuk membuat elemen yang digunakan yang diinginkan seperti untuk kontrol fluida yang mungkin diperlukan untuk prosedur analitik otomatis. Sekian dari saya mengenai review artikel kali ini yang membahas tentang deteksi berbasis syarat dengan perangkat aliran yang di sini juga menggunakan pengujian titrasi kompaksometri untuk menentukan perangkat aliran analitik yang mana yang cocok. Jadi untuk terkaitan dari jurnal ini, yang pertama itu terdapat beberapa kaitan antara deteksi berbasis jarak ini di stage based detection dengan titrasi komposometri, yaitu yang pertama pada bagian yang tadi jelasin microfluidic thread based analytical device disebutkan bahwa George Ambrose menginstruksikan penentuan Mg2+ menggunakan titrasi komposometri pada MTADS dua benang yang telah pretreatment dengan inkrogram hitam T dan EDTA diikatkan bersama dengan simpul di tengah. Setelah penambahan sampel, panjang zona warna merah violet yang terbentuk sebanding dengan konsentrasi Mg2+. Yang kedua, selain itu pada bagian yang sama juga disebutkan bahwa George Ambrose et al. Yang juga mendemonstrasikan penentuan CL min menggunakan titrasi argontometri pada MTADS benang yang telah dipretreatment dengan AgNO3 dan K2Cr2O4. Digunakan untuk titrasi argontometri calmin pada titrasi akhir titrasi, benang yang awalnya berwarna merah coklat berubah menjadi putih akibat pembentukan endapan AgCl mirip dengan penentuan klorida secara argometri menggunakan MDAS. Microfluidic paper based analytical device. Jadi dapat disimpulkan bahwa DPD telah diimplementasikan pada perangkat analitik berbasis benang untuk melakukan titrasi kompaksometri dan argentometri secara sederhana dan portable dengan pembacaan hasil berdasarkan jarak. Sekian dari saya mengenai review artikel kali ini yang membahas tentang deteksi berbasis syarat dengan perangkat aliran yang di sini juga menggunakan pengujian titrasi kompaksometri untuk menentukan perangkat aliran analitik yang mana yang cocok. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak salah kata atau kekurangan dalam menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.